Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Windu Hapsari dari kelas Rek B dengan NPM 2216021066. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya terkait teori politik, dan saya mengambil materi teori politik tentang ilmu politik dan perkembangan teori politik. Dalam materi ilmu politik dan perkembangan teori politik, saya akan membahas tentang perkembangan teori politik, teori klasik kontemporer, teori politik kontemporer, dan teori-teori negara. Perkembangan ilmu politik. Pemikiran politik awalnya dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan yang paling tinggi karena hubungannya sangat erat dengan sejarah filsafat politik. Filsafat sendiri dianggap sebagai puncak ilmu pengetahuan yang pernah dicapai manusia pada waktu itu. Namun, di awal abad ke-20, pendapat bahwa ilmu politik berorientasi kepada sejarah dan filsafat dianggap tidak ilmiah dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Masalah keilmiahan ini merupakan wacana perdebatan yang dikembangkan antara teori ilmiah dan teori tradisional yang dilakukan oleh pembagian antara ilmu murni dan ilmu terapan. Pembagian perkembangan teori politik tentang tradisi klasik dan tradisi kontemporer. Jika tradisi klasik, satu, teori bertumpu pada tradisi Eropa Barat yang berawal dari Yunani kuno. Dua, teori berorientasi pada negara atau istana sentris, umumnya monarki. Tiga, pendekatan institusional atau kelembagaan. 4. Menekankan teori pada konsep kebenaran hukum dan keadilan. 5. Perspektif historis dan filosofis, itu pemikiran dan perenungan. 6. Bersifat yuridis, formal, dan normatif. Sedangkan tradisi kontemporer 1. Teori bertumpu pada tradisi Amerika Serikat sejak pada abad 19. 2. Berpusat pada masyarakat, aktor, partai politik, dan kelompok. 3. Pendekatan behavioral. 4. Penekanan pada perilaku politik individu dalam sistem politik, demokrasi, dan civil society atau kebenaran faktual. 5. Perspektif ilmiah. 6. Bersifat empiris. Teori politik klasik. Teori-teori politik klasik bersifat filsafat dan normatif serta menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu politik tradisional seperti analisis historis, legal kelembagaan, normatif perspektif, dan taksonomi deskriptif. Pendekatan tradisional dan kesejahteraan terhadap teori-teori politik dipelopori oleh G.H. Sabin. Menurutnya, teori politik meliputi 1. Pernyataan faktual tentang bentuk-bentuk peristiwa yang muncul. 2. Pernyataan tentang sifat kausal atau sebab akibat. 3. Pernyataan bahwa sesuatu harus terjadi. Dari pernyataan Sabin dapat disimpulkan bahwa teori politik memiliki 3 elemen penting, yaitu faktual, kausal atau sebab akibat, dan penilaian. Setiap politik adalah fakta yang melahirkan situasi politik tertentu atau dipengaruhi oleh kejadian-kejadian politik. Pemikiran politik klasik penting untuk dipelajari karena banyak mengemukakan pemikiran-pemikiran tentang struktur politik, organisasi, masalah-masalah politik modern, dan asumsi serta tujuan lembaga politik modern. Manfaat mempelajari teori politik klasik yaitu 1. Studi teori klasik melibatkan studi tentang perbedaan pengalaman dan pemahaman jiwa masyarakat, sejarah para pemikir politik, sehingga menumbuhkan toleransi dan pengertian. 2. Menumbuhkan rasa hormat pada kualitas pemikiran seseorang yang sama sekali tidak sependapat dengan kita. 3. Memperdalam wawasan dan mengajarkan pada kita untuk melakukan kajian lebih lanjut. Teori-teori negara. Kategorisasi teori negara meliputi 1. Negara formal, yaitu teori yang melibatkan negara sebagai sebuah lembaga formal, sudut pandang normatif dan yuridis. Negara dikaji berfokus pada konstitusi dan aturan yang ada di dalamnya. Struktur statis, tidak sebagai refleksi proses politik. Negara dipandang dari sudut kesejahteraan serta deskriptif. Negara dikaji dari sudut dan solon atau atas apa yang harus dilakukan negara, bukan dasein apa yang dilakukan negara dalam kenyataannya. Fungsi utama negara adalah menjaga tata tertib masyarakat, termasuk dalam teori negara formal dengan pendekatan formal, dengan pendekatan tradisional atau kelembagaan atau pendekatan formal dalam ilmu politik. 2. Negara kapitalis, yaitu pertemuan antara perdagangan kapitalisme klasik Adam Smith
tentang pengaturan masyarakat oleh Invisible Hand dengan pandangan demokrasi konstitusional. Teori ini melihat negara sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil, fungsi utama negara sebagai agen pelayanan sosial kemasyarakatan. 3. Teori negara Marxis klasik. Menurut satu versi teori negara dari Karl Marx tahun 1818 sampai dengan 1883, negara sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingan sendiri. Negara hanyalah panitia yang bertugas melayani kelas borjuis pemilik modal yang berkuasa dalam masyarakat. Negara berfungsi sebagai pengelolaan kepentingan kelas borjuis. Negara memainkan peran tidak penting atau sekunder sebagai alat kelas yang berkuasa, dan negara menjadi alat pemaksa kelas dominan dan penindasan kelas proletar. 4. Teori negara Bonapartis. Teori ini negara memiliki kemandirian relatif yang digunakan untuk mempertahankan sistem kapitalisme. Negara tidak lagi menjadi alat pribadi dari kelas borjuis, melainkan menjadi alat dari sistem kapitalisme. 5. Teori negara pluralis. Teori yang melihat negara sebagai alat yang netral dari aktor-aktor sosiologik untuk menguasai atau memengaruhi negara. Negara mencerminkan pluralisme yang ada dalam kebijakan masyarakat dengan jalan menjadikan dirinya mencerminkan pluralisme serta menjalankan kebijakan yang sejalan dengan masyarakat. 6. Teori negara korporataris. Dan paham ini memandang negara sebagai kemandirian yang besar, tetapi juga tetap melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, terutama melalui wakil-wakil mereka di lembaga pemerintahan. Namun, perwakilan masyarakat tersebut seringkali bersifat elitis dan lebih setia kepada negara. 7. Teori negara strukturalis, bahwa negara memiliki kemandirian relatif. Kemandirian negara lahir dari konfigurasi struktural dari kekuatan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian relatif ini muncul sebagai hasil dari perubahan sosial, bukan negara sendiri yang membentuknya. 8. Teori negara organis menunjukkan bahwa negara memiliki kemandirian yang besar. Konsep teori ini adalah negara untuk rakyat. Namun, kenyataannya tidak, karena negara tidak melayani kepentingan umum. Asumsi negara kuat yang berkuasa penuh agar bisa melayani rakyat merubah menjadi totalitarisme, yaitu sesuatu keadaan di mana elit-elit negara berlomba-lomba untuk berkuasa dalam rangka mengejar dan memenuhi kepentingan material mereka yang bersifat individualisme.